Halo, halo. Kita balik lagi hari ini ke market meeting kita, pre-market meeting kita. Nah, hari ini kita mau bahas tentang what's happen in the market ya. Pertama, konteks market kita dulu, eh, teman-teman semua. Sekarang tuh kondisi market kita itu lagi netral market ya. Kita lagi netral market. Yang menarik itu sekarang di berita geopolitik gitu ya. Semalam tuh kita udah ada bahas bahwasannya Trump itu noras gitu untuk bikin deal-dealan dengan Iran karena kurang lebih Hormuz pengen dibuka tapi US tetap ngeblok ya. US ngeblok Hormuz karena satu sisi kalau misalnya Hormuz bebas, paymentnya itu menggunakan yuan dan juga Bitcoin gitu ya teman-teman ya. Ini yang harus kita ingat. Kalau misalnya US tidak memblok Selat Hormuz, yang diuntungkan adalah yuan dan Bitcoin karena itu payment yang diberikan oleh Iran untuk transaksi di Selat Hormuz. Dan benar aja, setelah semalam kita ngobrolin itu, hari ini kita dapat berita bahwasannya US meluncurkan serangan ya, meluncurkan misil ke Iran gitu, kurang lebih. Nah, kalau nggak salah diluncurkannya itu di bagian utara Iran ya, North Iran kurang lebih. Oke, dari sini kita dapat beberapa insight yang menarik, yang dimana semalam US dollar, kalau memang konteks marketnya memang tetap normal kayak biasa, kita mulai tuh US dollar tuh turun. Karena perlu diingat beberapa faktor, dalam waktu dekat kita punya World Cup juga ya. Kita punya World Cup gitu, ya kita pengennya US tidak melakukan hal-hal yang signifikan, yang dimana kita salah dalam konteks ini ya, diserang lagi kurang lebih gitu. Nah, yang menarik ini karena konteks tersebut tadi dan beberapa faktor lainnya tentunya teman-teman ya, beberapa faktor lainnya juga yang tidak gue share di PPT ini. Dari situ kita tahu bahwasannya US dollar dalam waktu dekat kita mau lihat dolar itu yang akumulasi sekarang dia mau naik kurang lebih gitu. Nah, sebelum dari situ, dari fakta tersebut, di sini gua mau lanjut ke potensi short term swing yang bakal kita ambil gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, ini update dari semalam. Congratulations buat teman-teman yang ngambil Anet. Dimana sekarang kita lihat pre-marketnya di 15949. Dimana ini udah jadi incaran kita ya. Anet udah jadi incaran kita. Jadi yang bagi kalian yang main di US stock market ini congratulations, tinggal di hold aja kurang lebih gitu. Nah, short term swing kita sekarang itu ada PAN USD. Nah, gue cuma tertarik pada PAN USD sekarang, dimana target gue harga wajarnya itu 0,64%. Dan ini menarik banget, target gue itu di 133.848 ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau trade dengan technical analysis gimana pun ceritanya, ya kalian tahu bahwasannya gue tidak memaksakan technical analisis khusus untuk trading. Apapun technicalmu, selama itu bisa kasih entry yang bagus silahkan ya. Mau kalian pakai technical analisisnya yang trendline gitu, trendline tunggu breakout nanti retracement turun, terserah mau gimana pun ceritanya, silahkan banget pakai technical kalian. Target gua personally di 133.848 dan status untuk swing ini 6,5/10 ya. Dimana gue masih open dengan potensi hedging dari institusi, dimana pound USD masih dibalikin lagi ke atas kurang lebih. Gue siap salah dalam kondisi ini, tapi di saat ini perlu digarisbawain ya. Tapi di saat market tidak jadi hedging, justru menunjukkan movement signifikan ke bawah, gitu ya. Gue dengan senang hati untuk menambah posisi gue di bawah, gitu ya, untuk maksimalkan profit gue. Nah, karena kalian yang di grup trading juga tahu bahwasannya gue selalu ngomong, lu sebagai seorang trader, lu sebagai eksekutor, kalian itu harus bisa memanfaatkan opportunity yang ada gitu. Tugas kalian sebagai trader itu adalah mengurangi risk dan menambahkan potensi profit kalau memang bisa. Nah, tentunya dengan stop loss atau dengan risk size yang memang sudah diukur ya teman-teman ya, kurang lebih. Nah, pound USD menurut gua sekarang di area itu menarik banget untuk di short. Nah, untuk teman-teman yang scalping di hari ini, kita bakal gas ke MNQ dulu. Mikro Nasdaq, personally harga wajar gua di 0,16%.
dan target maksimum gue di 0,38%. Nah, konteks NQ sendiri sama kayak semalam, yang dimana kita ekspektasikan NQ harganya itu movementnya itu tidak banyak manipulasi dari institusi kurang lebih. Jadi harganya itu lumayan transparan ya, mudah ditradingkan hari ini. Dan untuk IS sendiri, MES itu targetnya di 0,11% harga wajar, 0,11% harga wajar, targetnya itu 0,27%. Nah, untuk short sendiri gue prefer ambil IS ya. Untuk short, gue prefernya di IS. Dan untuk long, say kita ambil long sekarang, gue ambilnya di NQ. Oke, gue ambil di NQ. Nah, ini perlu digarisbawahi dulu teman-teman. Pasti kita di sini ada bull trend, retracement, potensi naik. Yes, betul. Secara taktikal. Tapi perlu digarisbawahi adalah sekarang kondisi geopolitik makin tegang. Kita nggak tahu confidence-nya investor ke arah mana gitu ya. Jadi saran dari gue personally adalah kalian jangan hold trend dulu, jangan hold bias di kondisi market sekarang, karena di saat big player nanti tidak suka dengan kondisi US yang menyerang Iran, nah Nasdaq dan IS bisa jadi jatuh gitu ya, bisa jadi turun gitu. Kecuali memang dari segi big playernya mereka tetap pede nih dengan kondisi market US, mereka nggak terlalu peduli dengan konteks US menyerang Iran, ya udah NQ ya oke untuk kita long, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali join, gue jelasin dikit ya. Ada harga wajar dan target, bedanya apa sih gitu ya. Harga wajar itu adalah harga yang lu harus dapatkan dalam sesi scalping kamu. Kurang lebih gitu. Jadi let's say kamu long, contoh ya kamu long di Nasdaq, lu dapat 0,16%. Nah, itu kamu hitungannya udah untung teman-teman. Nah, jadi di saat 0,16% hit dan terjadi hedging, asumsinya jika kita hit fair price, ada kemungkinan hedging akan terjadi. Jadi lu long dapat 0,16%, dan setelah itu harga hedging, kalian bisa close tanpa harus kena break even. Jadi kalian masih bisa mendapatkan profit di saat market reversal. Nah, target pun kebalikannya gitu ya. Sebaliknya sama saja gitu. Jadi di saat fair price hit, di saat fair price-nya kena dan market tetap naik, ya asumsinya adalah 0,16% ini udah jadi harga yang kita set. Kita nggak boleh profitnya kurang dari 0,16% tadi ya, kita nggak boleh kurang dari 0,16% tadi. Hitungannya untuk satu sesi scalping kita udah rugi ya di situ ya. Nah, nanti di saat target hit 0,38%, ya saat price hit 0,38%, ada kemungkinan hedging akan terjadi gitu. Kita nggak tahu ini retracement atau reversal ya teman-teman ya, tapi intinya bakal ada pembalikan harga lagi. Nah, jadi pentingnya data fair price dan target ini adalah gue pengen kalian sebagai scalper yang ada di grup ini, ataupun yang sekarang sedang nonton di YouTube nantinya, kalian bisa lock in profit kalian. Gue pengen kalian itu tidak ngasih profit kalian balik ke market terlalu banyak, kurang lebih gitu. Let's say kamu bisa profitnya $300 ya, $300 dari 0,38%, dia turun contohnya 0 ke 0,35% ya. Berarti dari situ lu bisa dapat $260. Lu bisa close di sini, tapi karena nggak tahu konteks marketnya atau kalian terlalu berekspektasi berlebih, in the end kalian close-nya di $200 gitu. Nah ini rugi banget nih, dari 300-an 260 terus ke 200, yang dimana kalian bisa secure profit di 260, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi untuk sebagai seorang scalper, mindset ini sangat penting ya teman-teman ya, karena kalau kita compound hasil profit kamu ini dibandingkan apa yang bisa kamu dapatkan, nah itu kalau kita hitung-hitung ke depan itu sakit banget ya teman-teman ya, itu sakit banget. Jadi saran gue perlu data seperti ini sih kurang lebih gitu, untuk memastikan kalian tidak ngasih profit kalian balik ke market, kurang lebih gitu ya. Nah, paling dari gue kalau udah nggak ada pertanyaan lagi,
Sekian aja. Good luck buat traders hari ini. Yang scalping hati-hati. Yang swing juga pastikan tidak ada hedging ya teman-teman ya. Ingat skor kita 6,5/10 ya. 6,5/10 bukan 9/10, bukan 10/10. Kurang lebih kita harus open pada potensi hedging, kurang lebih seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja. Gue juga mau trading habis ini. I'll see you guys tomorrow di meeting yang lain. Dan untuk orang-orang yang dari YouTube yang mau dengerin, welcome ke YouTube channel ini. Kalau kalian tertarik dengan meeting seperti ini langsung, silahkan join di grup Discord kurang lebih ya. Oke, bye bye guys. I'll see you guys around.